Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung, Saudara. Seorang pemuda asal Lampung Selatan menciptakan cairan organik berbahan dasar buah dan sayur. Inovasi ini tercipta dengan tujuan menghilangkan bau tak sedap yang dihasilkan dari pembuangan limbah. Sejumlah warga sudah mulai memanfaatkannya. Selain dinilai ampuh menghilangkan bau lebih lama, cairan ini juga aman karena terbuat dari bahan-bahan alami. Inilah aktivitas pemuda asal Lampung Selatan bernama Heri Yulianto. Di salah satu sudut sederhana rumahnya di Dusun Kerajaan, Desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Usaha ini diawali Heri saat kedua orang tuanya yang merupakan perajin tempe sempat mendapat teguran dari tetangga rumahnya karena limbah hasil olahan tersebut menimbulkan bau menyengat. Berbekal pengetahuannya saat sekolah menengah kejuruan, Heri mencari solusi dengan meracik sejumlah bahan alami dari sayur dan buah yang mudah didapatkan hingga menghasilkan ramuan fermentasi berbentuk cairan yang efektif menghilangkan bau tak sedap hasil pembuangan akhir limbah. Cara membuatnya terbilang mudah. Bahan disiapkan seperti pepaya, pisang, nanas, kacang panjang, dan kangkung yang dipotong-potong agar mempermudah proses pembuatan. Selanjutnya, bahan-bahan tadi dicampur air kelapa dan gula, kemudian diaduk rata. Bahan diendapkan selama 1 minggu, barulah disaring hingga menghasilkan air yang dimanfaatkan sebagai cairan organik penghilang bau limbah. Awal mula itu sekitar tahun 2015-an, kebetulan bapak pengrajin tempe dan banyak komplain dari tetangga, dari lingkungan itu bau limbahnya. Dari situ saya berpikir untuk menemukan informasi gimana caranya agar bapak itu terus bisa bekerja dan tidak mengganggu lingkungan. Akhirnya setelah banyak coba gagal, akhirnya ketemulah formulasi ini, cairan ini. Sejumlah warga sudah mulai memanfaatkan cairan organik ini. Menggunakannya cukup menyiram sumber bau dengan waktu tunggu 2-7 hari. Hasilnya, bau pun hilang. Bahkan bisa bertahan hingga 3 bulan. Kebanyakan dari mereka adalah perajin olahan tempe, tahu, dan ternak ayam yang memiliki masalah serupa. Dan begitu saya coba, saya bongkar tempat penampungan limbah dari ayam potong ini. Saya tanya ke lingkungan, setelah 2 hari tidak ada baunya. Saya biarkan sampai 1 minggu, tidak ada juga baunya. Sampai 1 bulan, saya tanya lagi dengan lingkungan, gimana, masih ada baunya? Ternyata tidak ada lagi baunya. Saya rasa yang dengan harga sebotol 25.000 sampai 30.000 itu sangat murah. Dalam setiap produksinya, Heri mampu membuat 5 hingga 6 botol. Masing-masing berisi 1 liter dan dijual seharga Rp25.000. Memulai usahanya sejak 2015 silam, Heri memiliki impian. Suatu saat, produk ciptaannya mampu dipatenkan dan dipasarkan secara luas. Roma Afria Idam, Kompas TV Lampung. Kita beralih ke informasi akhir kali ini, Saudara. Menjadi salah satu biota laut dengan beragam manfaat, kuda laut mulai dilirik masyarakat karena memiliki nilai estetika dan kesehatan. Untuk mencegah agar tak merusak habitatnya, kini kuda laut dibudidayakan. Salah satu tempat yang kontinu melakukan konservasi kuda laut di Indonesia ternyata ada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Lalu seperti apa proses budidaya kuda laut di tempat ini? Berikut liputan selengkapnya. Masuk dalam kategori hewan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kini kuda laut dibudidayakan. Tempatnya ada di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam ruangan khusus inilah proses budidaya dilakukan. Terdapat sejumlah bak penampungan yang lengkap dengan peralatannya. Masing-masing bak ditempatkan kuda laut sesuai dengan umur dan jenisnya. Tujuannya
agar mempermudah proses pemberian pakan. Sejumlah hal perlu diperhatikan, seperti kondisi air dan pakan berupa udang rebon berprotein tinggi yang diberikan setiap pagi, siang, dan sore hari. Tujuannya agar menghasilkan bibit kuda laut yang berkualitas. Habitatnya yang berada dekat bibir pantai dengan aktivitas reklamasi yang kerap dilakukan oknum tak bertanggung jawab beresiko merusak keberadaan kuda laut. Maka konservasi menjadi penting dilakukan sebagai upaya pencegahan agar satwa bernama Latin Hippocampus ini tidak terancam kepunahan. Oh iya, kalau di Indonesia ini kebetulan yang budidaya kuda laut kita aja gitu kan. Yang saya tahu gitu kan, instansi yang konsisten dan bisa berhasil budidaya massal di Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung. Nah, untuk jenis kuda lautnya itu yang kita di Indonesia ada 12, di Lampung ada 4. Nah, yang paling maksudnya yang paling mudah dan paling tahan dari penyakit itu kita pakai jenis Hippocampus karang dan kuda laut rumput. Cuman hanya kuda laut rumput itu daya tahannya masih kalah dengan kuda laut karang. Selain menjadi tempat budidaya, lokasi ini juga terbuka sebagai wisata edukasi. Masyarakat bisa memanfaatkan sarana ini untuk belajar dan menerapkan kembali teknologi dan pengetahuan untuk membuka peluang berwirausaha. Apalagi hewan yang masuk dalam jenis ikan ini biasa dijadikan sebagai ikan hias, seperti kuda laut jenis karang berwarna kuning dan hitam ini contohnya. Berdiri sejak tahun 1992, tempat ini menjadi satu-satunya lokasi penelitian sekaligus pengembangbiakan kuda laut terbesar di Indonesia. Keberadaan konservasi kuda laut diharapkan mampu memelihara ekosistem alam secara berkelanjutan. Cindy Tania, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya Anda mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan tayangan kami, bisa melihat videonya kembali di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya Cindy Tania pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV Independen, terpercaya. Tabik pun.